Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Yulianti, mahasiswi program studi sastra Jepang Fakultas Ilmu Budaya Universitas Bung Hatta, Padang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kewirausahaan dengan dosen pengampu Ibu Helmawati SEMSI dengan topik berorientasi pada tindakan. Baiklah, langsung saja pada penjelasan. Sebelumnya, mari kita cari tahu apa itu berorientasi pada tindakan. Berorientasi pada tindakan berarti berpikir cepat dan bertindak terhadap suatu keadaan untuk menghasilkan solusi permasalahan yang baik dan efektif. Sikap ini terkadang dikaitkan dengan seberapa cepat seseorang responsif terhadap keadaan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pengusaha. Mampu mengambil keputusan dan bertindak cepat. Seorang pengusaha berorientasi PDCA, yaitu Plan, Do, Check, and Action. PDCA menghindari dari NATO, NADO, dan NACO. NATO adalah No Action Tak Only, yang hasilnya adalah gosip dan konflik. NADO yaitu No Action Dream Only, yang hasilnya hanyalah isi karya seni. Dan NACO adalah No Action Concept Only, yang hasilnya adalah teori dan filsafat. Salah satu ciri seorang pengusaha adalah pikirannya yang lebih berorientasi pada tindakan atau action daripada sekedar bermimpi, berkata-kata, berpikir-pikir, atau berwacana. Seorang pengusaha selalu menghadapi resiko ketidakpastian dan keterbatasan dalam setiap masalah yang dihadapi. Kalau ia hanya berkata-kata dan tidak bertindak, segala kesempatan yang ada berubah menjadi bencana atau kerugian. Menurut Stephen Covey, manusia efektif adalah manusia yang dilandasi oleh sikap-sikap sebagai berikut. Yang pertama, adil atau yang disebut dengan fairness. Yang kedua, mengedepankan persamaan atau equity. Yang ketiga, memiliki integritas atau integrity. Yang keempat, jujur, yaitu honesty. Yang kelima, martabat dan keseimbangan. Yang keenam, mau melayani. Ketujuh, sabar. Kedelapan, tekun. 9, peduli. Ke-10, keteguhan hati dan senantiasa berpikir positif. Selanjutnya adalah 8 habit of highly effective people menurut Stephen Covey. Yang pertama, proaktif. Yang kedua, bermula dari ujung pemikiran atau end of mind. Yang ketiga, dahulukan hal yang utama. Dan yang keempat, berpikir menang-menang atau win-win. Kelima, memahami untuk dipahami. Dan yang keenam, sinergi. Yang ketujuh adalah menajamkan ketahanan, fleksibilitas, dan kekuatan. Dan yang terakhir adalah menemukan keunikan dan membantu orang lain menemukannya. Langsung saja kepada habit yang pertama atau kebiasaan yang pertama, yaitu proaktif. Proaktif di sini adalah mengambil inisiatif untuk bertindak, bukan menunggu atau berwacana. Mengambil tindakan sebelum sebuah kejadian tidak dikehendaki muncul, yaitu terlatih di lapangan dan memiliki intuisi. Lanjut kepada habit yang kedua, yaitu bermula dari ujung pemikiran. Tidak sekedar tujuan, tetapi tujuan yang benar. Agar mencapai tujuan yang benar, tuliskan misi pribadi hidup Anda yang menggambarkan tujuan dan citra diri. Misi pribadi ditemukan melalui serangkaian tindakan atau kejadian-kejadian pahit sehingga terbentuk kebajikan dan filosofi hidup. Kebajikan sendiri dapat diperoleh melalui tahapan berikut. Yang pertama, penginderaan fisik, yaitu anugerah. Kedua, mengalami hidup, yaitu sejarah. Yang ketiga, keilmuan, validity atau reality, yaitu pembelajaran.
Dan yang keempat adalah kebajikan, yaitu filosofi. Selanjutnya yaitu penginderaan manusia tingkat 1. Mulai dari bayi, melalui stimulus temperatur, yang panas, hangat, dan dingin, gerakan-gerakan, konsep, dan bahasa tubuh. Lanjut kepada penginderaan manusia tingkat 2 dan 3. Agar mempunyai intuisi, matangkan panca indera dengan pengalaman. Dengan cara, pertama, maksimalisasi atau optimalisasi penginderaan dengan pengalaman lapangan. Yang kedua, sinkronisasi pikiran. Yang ketiga, indera keenam diaktifkan, dan yang terakhir adalah action atau movement. Lanjut pada penginderaan manusia tingkat 4. Penginderaan manusia tingkat 4 ini merupakan tahap tertinggi penerapan pengetahuan dengan kebajikan. Kebajikan sendiri membuat kepemimpinan seseorang lebih dari sekedar pemimpin biasa, yaitu magnet yang berisi visi, harapan, dan inspirasi. Selanjutnya yaitu hidup dengan kejelasan tujuan. Untuk menjadi seorang yang berorientasi pada tujuan, maka lakukanlah dalam hidup Anda langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, tetapkan tujuan akhir, misalnya hidup yang bahagia, sehat, terjamin secara ekonomi dan sejahtera. Yang kedua, tentukan langkah-langkah kecil untuk mencapai tujuan tersebut. Misalnya, menyelesaikan studi bekerja selama 5 tahun, lalu membuka usaha. Yang ketiga, perhatikan setiap kemajuan yang sudah dicapai. Misalnya, melakukan evaluasi, lalu berevolusi, pindah usaha, rekrut manajer, dan memperbaiki proses produksi. Yang keempat, saat dapat mencapai goal, rayakanlah bersama karyawan dan keluarga. Dan yang terakhir adalah pikirkan tujuan-tujuan baru yang lebih menantang menurut Eho 2019. Selanjutnya yaitu habit dahulukan yang utama. Jadikanlah kebiasaan ini berkaitan dengan sikap yang mengedepankan prioritas. Bisa membedakan antara urgent dan yang penting. Urgent adalah situasi yang mendesak, dan penting adalah membutuhkan perhatian yang lebih besar. Berikan waktu lebih untuk bekerja dengan perencanaan, mengembangkan hubungan, memanfaatkan peluang-peluang, dan recharge pengetahuan. Ingatlah, tidak semua masalah harus menjadi prioritas. Manusia yang gagal adalah manusia yang tidak bisa membedakan mana pekerjaan prioritas dan bukan. Kita langsung pada habit yang keempat, yaitu berpikir menang-menang atau win-win. Berwirausaha pada dasarnya adalah berupaya untuk memenangkan kehidupan. Berusaha agar semua pihak mencapai akhir yang baik. Contohnya adalah, jika saya menang, Anda rugi, saya hanya menang sekali saja. Dan jika saya kalah, Anda menang, Anda hanya bisa menang sekali saja. Dan jika saya kalah dan Anda juga kalah, buat apa kita teruskan kerjasama ini? Dan jika saya menang dan Anda juga menang, kita akan berjalan beriringan, saling perbaiki, kekal abadi. Kita langsung pada habit yang kelima, yaitu memahami untuk dipahami. Seorang wirausaha haruslah memiliki keterbukaan atau open-minded untuk mendengarkan dan tidak cepat-cepat menolak, berargumentasi atau melawan atas apa yang dia dengar dari pihak lain. Kebiasaan mendengarkan dan memikirkannya. Dan ada usaha menempatkan diri kita pada posisi orang lain. Lanjut pada habit yang keenam, yaitu sinergi. Seorang wirausaha harus mencari sinergi, yaitu suatu total yang lebih besar dari penjumlahan elemen-elemen tunggalnya. Sinergi yang efektif sangat bergantung pada komunikasi. Contohnya yaitu, carilah rekan usaha yang saling melengkapi, yang berorientasi pada sinergi agar Anda dapat berorientasi pada tindakan. Misalnya, mendengarkan, respon, dan kooperatif. Lanjut kepada habit yang ketujuh, yaitu menajamkan ketahanan, fleksibilitas, dan kekuatan. Upaya yang dapat dilakukan adalah, yang pertama, berikan makanan pada jiwa atau spiritual. Hidup yang seimbang, lakukan meditasi, bacalah buku-buku self-help yang membangkitkan semangat atau dengarkanlah musik yang menggairahkan. Yang kedua, jangan pernah takut menghadapi kesalahan kecil.
Ingatlah, ketika manusia menciptakan pensil, manusia juga menciptakan penghapus. Dan lanjut kepada habit yang terakhir, yaitu temukan keunikan pribadi dan bantulah orang lain menemukan. Dari perilaku efektif menjadi luar biasa, mulailah dengan menemukan atau mengenali keunikan diri sendiri. Potensi diri pada 4 elemen utama, yaitu pikiran atau mind, yang kedua tubuh, ketiga hati, dan keempat jiwa. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah, sebagai seorang wirausaha kita harus responsif kepada suatu tindakan atau keadaan, selalu menggali potensi diri dan berorientasi pada tindakan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.